Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kebangsaan, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan, ruang singkat tapi padat, di mana kami membahas isu-isu kebangsaan dari berbagai sudut pandang. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yakni dari Sungai Kuantan ke mata dunia. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ririn Krisnawati, CPNS di Kementerian Hukum di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan kali ini telah hadir bersama kita eh, narasumber yang luar biasa. Mari kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada analis kekayaan intelektual. Selamat siang Mbak Ivo, silakan memperkenalkan diri Mbak. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, saya Ivo Putri Mulyana, CPNS, Analis Kekayaan Intelektual dari Kanwil Lampung. Oke, kita juga kali ini kedatangan warga lokal nih dari Kabupaten Kuantan Senggigi. Selamat siang Mbak Dila. Selamat siang, Mbak Ririn. Izin perkenalkan diri, saya CPNS dari Kementerian Hukum di BPSDM Hukum. Oke, terima kasih banyak Mbak Dila perkenalannya. Selanjutnya kita beralih ke perancang peraturan perundang-undangan. Mas Jo, apa kabar? Izin memperkenalkan diri Mbak, nama Jonathan, asal dari Kanwil Lampung, untuk jabatan di perancang peraturan perundang-undangan Mbak. Oke, sehat Mas Jo? Sehat. Oke, dan yang terakhir nih, yang paling seru nih, ada Mbak Nabila yang mewakili suara Gen Z di sini. Selamat siang Mbak Nabila, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan diri, nama saya Nabila, CPNS dari Kementerian Hukum di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke, terima kasih semuanya narasumber yang sudah bersedia hadir di podcast hari ini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu sebuah tradisi dari Riau. Yang dunia saat ini pun juga terkagum-kagum ya, karena berbeda dengan lomba perahu pada biasanya, lomba yang satu ini tuh ada aura, ada energi, dan ada keunikan tersendiri, yakni ada penari di ujung perahu yang membuat orang di luar sana terkagum. Dan ya, seperti yang kita tahu, dia adalah pacu jalur tradisi dari Kuantan Sigigi Riau. Banyak orang luar yang bilang, this is amazing teamwork from Indonesia. Nah, jadi kita akan mengulik lebih dalam lagi apa itu pacu jalur. Maka langsung saja saya ke Mbak Dila nih. Boleh diceritakan Mbak ke pendengar kita apa itu sebenarnya pacu jalur, bagaimana sejarahnya, serta maknanya bagi masyarakat Riau. Silakan. Iya, tentu Mbak Ririn. Jadi pacu jalur adalah lomba dayung tradisional yang berlangsung di Sungai Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Jalur itu sendiri adalah sebuah sebutan untuk perahu panjang khas dari suku Melayu yang panjangnya bisa mencapai 25 hingga 40 meter dan diisi oleh puluhan pendayung, biasanya sampai dengan 60 orang pendayung nih, Mbak Ririn. Awalnya, pacu jalur dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur dan ritual adat saja, namun saat ini sudah berkembang menjadi event budaya tahunan dan bagian dari warisan tak benda Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya berarti. Nah, untuk itu saya ada pertanyaan nih buat Mbak Vio nih. Terkait dengan kebudayaan seperti ini, bagaimana peran hukum melindungi pacu jalur sebagai warisan budaya? Bisa dijawab, Mbak? Bisa, Mbak? Peran hukum itu sangat penting untuk melindungi tradisi seperti ini, Mbak. Sejak tahun 2014, Pacu Jalur sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Lalu pada tanggal 20 Agustus 2025, negara telah melalui Kementerian Hukum telah memberikan sertifikat kekayaan intelektual komunal dan juga telah menetapkan kawasan Pacu Jalur ini sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual. Jadi artinya Pacu Jalur ini sekarang sudah mempunyai payung hukum yang jelas. Selain untuk menjaga, perlindungan hukum juga membuka peluang agar Pacu Jalur makin dikenal untuk meningkatkan daya tarik wisata, menggerakkan ekonomi kreatif, dan tentu membawa manfaat nyata untuk masyarakat. Jadi, hukum di sini bukan cuma menjaga tradisi tetap hidup, tetapi juga mendorong untuk pacu jalur melaju lebih jauh.
Wah, bagus sekali ya. Berarti selain budaya kita juga terlindungi, budaya kita juga menjadi cerminan gitu ya, Mbak ya. Kayak gitu. Mbak, benar sekali. Baik, sekarang kita coba tanya ke Mas Joni. Bagaimana tanggapan dari aspek peraturan perundang-undangannya nih, Mas? Melihat Festival Pacu Jalur ini yang ternyata sudah diakui dan dilindungi secara hukum di Indonesia. Baik, Mbak Ririn. Kalau kita lihat dari sisi regulasi ya, perlindungan terhadap pacu jalur ini udah punya dasar hukum yang jelas, seperti yang dibilang Mbak Ivo tadi. Kekayaan intelektual komunal itu udah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, mana khususnya dia mengatur tentang ekspresi budaya tradisional. Jadi di sana tuh dijelasin bahwa untuk ekspresi budaya masyarakat seperti tari, musik, hingga tradisi kayak pacu jalur ini, itu tuh bagian dari kekayaan yang wajib kita lestarikan dan dilindungi oleh negara. Selain itu, penetapan kawasan tempat pacu jalur sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual juga mengacu pada Permen Kumham, Mbak, nomor 8 tahun 2016 tentang kawasan berbasis kekayaan intelektual. Jadi pada intinya pacu jalur ini nggak hanya dilestarikan secara budayanya saja, tetapi juga diberi perlindungan secara hukum dan itu penting sekali supaya tidak diklaim atau disalahgunakan oleh pihak lain seperti itu. Wow, deep sekali ya Mas Jo. Terima kasih banyak Mas buat pendapatnya atau opininya di sini. Sekarang terakhir kita beralih ke Nabila nih. Bagaimana tanggapannya terhadap pacu jalur ini di mata Gen Z nih? Lihat videonya, saya nggak nyangka ternyata budaya kita itu bisa dikemas dengan modern dan estetik, tetapi jiwa Indonesianya masih tetap terasa. Ini menjadi salah satu bukti kalau budaya kita bisa dikolaborasikan dengan kreativitas zaman sekarang. Melalui penampilan ini, saya jadi sadar kalau misalnya budaya kita itu bukan hanya warisan saja, tetapi juga menjadi bahan bakar kita untuk terus berkarya. Kita bisa menggunakan teknologi, media sosial, dan juga kreativitas untuk mengenalkan Indonesia ke dunia dengan cara kita sendiri. Oke, setuju banget. Baik, Sobat Kebangsaan, mari kita dukung budaya lokal seperti pacu jalur ini, bukan sekadar sebagai tradisi, tetapi juga sebagai simbol visual yang bisa kita banggakan bersama. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah berbagi cerita dengan kita semua. Semoga setelah ini makin banyak yang bangga dan peduli dengan budaya kita sendiri. Oke, itu saja obrolan kita di podcast Dialog Kebangsaan kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam bangga, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.